Orang yang tidur tidak akan pernah tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah dia terbangun dari tidurnya. Begitu juga dengan orang yang melupakan akhirat, tidak akan pernah tahu kalau dirinya sedang menuniakan hidupnya di dunia ini, kecuali setelah datang kematian kepada dirinya. Perbaikilah hatimu, maka hatimu akan memperbaiki fikiranmu, dan fikiranmu akan memperbaiki lidahmu, dan lidahmu akan memperbaiki akhlakmu, dan akhlakmu akan memperbaiki hidupmu, dan hidupmu akan memperbaiki akhiratmu. Jika Allah menjawab doa-doamu, berarti Allah lagi ingin menguji rasa syukurmu. Jika Allah menunda menjawab doa-doamu, berarti Allah ingin meningkatkan kesabaranmu. Dan jika Allah tidak menjawab doa-doamu, maka yakinlah bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untukmu di surga. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan 4 hal ini. 1. Sedekah walaupun kamu serba kekurangan. 2. Tetap tersenyum meski hatimu diliputi rasa sedih dan kecewa. 3. Tetap berusaha meski kamu merasa tidak akan berhasil. 4. Dan selalu berprasangka baik pada Allah, walau cobaan hidup terasa tiada henti. Yang tersenyum pun pasti pernah menangis. Yang bersama pun pasti pernah sendirian. Yang berhasil pun pasti pernah gagal. Bahkan yang bahagia pun pasti pernah melewati masa-masa sulit. Maka pandai-pandailah bersyukur dan bersabar, karena semua hanya sementara. Wahai para wanita, jika kamu memamerkan auratmu, serta membagikan foto tidak senonoh dirimu kepada semua orang di media sosial, itu sebenarnya adalah sampah di mata semua lelaki. Jadi jangan kamu bangga dengan banyaknya like dan komen dari para setan, karena hanya para setan sajalah yang suka dengan setan. Terkadang semakin tinggi pendidikan seorang istri, semakin sulit untuk diatur. Semakin cantik seorang istri, semakin mudah dia untuk berkhianat. Semakin besar penghasilan seorang istri, maka semakin besar egonya untuk merendahkan suaminya. Tapi semua itu tidak berlaku bagi seorang istri yang benar-benar memahami ilmu agamanya. Hindari keempat penyebab siksa kubur ini. 1. Berbohong. 2. Berkhianat. 3. Mengadu domba. 4. Tidak bersuci atau cebok setelah kencing. Dan perbanyaklah membaca Al-Quran, karena di akhirat nanti dia akan memberikan pertolongan bagi para pembacanya. Sucikan atau siramlah kemaluanmu sehabis buang air kecil, karena salah satu manusia yang terkena siksa kubur adalah karena mereka tidak mensucikan dirinya setelah kencing. Dan lakukan kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak akan pernah tahu amalan yang mana yang akan membawamu ke surga. Bagi seorang lelaki memilih seorang istri, bagaikan memilih madrasah terbaik untuk anak keturunannya. Sedang bagi seorang perempuan, memilih seorang suami bagaikan memilih antara surga dan neraka. Karena seseorang yang buruk agamanya, jika nikahi akan membuat diri menyesal di dunia sampai ke akhirat nanti. Nabi Ibrahim berpesan kepada Rasulullah saat beliau Isra Miraj, perintahkanlah umatmu memperbanyak membaca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Karena sesungguhnya di zikir mereka tersebut akan menjadi pepohonan di surga untuk diri mereka sendiri. Belajarlah dari air sungai yang terus mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah tanpa menyalahi permukaan bumi. Dan belajarlah menghadapi masalah dengan bijak dan sabar tanpa menyalahi orang lain. Tapi belajarlah untuk mengambil hikmah dari kehidupan orang lain, serta belajar untuk tidak menyakiti sebagaimana kita tidak ingin disakiti. Rasulullah bersabda, awal iman itu adalah telanjang tanpa sehelai benang pun. Pakaiannya adalah takut kepada Allah Ta'ala. Perhiasannya adalah malu. Dan buahnya itu adalah berilmu. Sedang yang hampir kepada derajat para nabi itu adalah orang-orang yang berilmu dan perang sabil. Orang yang berilmu itu akan menunjukkan ilmunya dengan berdakwah kepada manusia. Sedang orang yang perang sabil itu adalah mereka berperang untuk meninggikan agama Islam. Wahai anak-anakku, jika kamu sudah menjadi pemimpin dan penguasa di negaramu, buatlah sejarah dengan menjadi manusia sejati
yang mengutamakan dharma, kebajikan, serta budi pekerti yang luhur di atas segalanya. Juga tepatilah sumpah dan janjimu, serta sayangi dan cintailah rakyatmu, seperti kamu menyayangi dan mencintai dirimu sendiri. Belajarlah untuk jujur pada diri sendiri. Terkadang memang ada tangis yang harus ditahan, ada teriakan yang harus diredam, ada sedih yang harus dipadamkan, ada perih yang harus disembuhkan. Tapi jika terpaksa menangis, maka menangislah. Tapi ingat, menangislah untuk sesaat, dan tersenyumlah untuk selamanya. Agar hidupmu lebih tenang, kurangilah rasa keingintahuanmu terhadap orang lain. Kurangilah apa yang bukan menjadi urusanmu. Dan sebisanya, kamu tidak tahu menau, tidak perlu mencari tahu. Bahkan tidak mau tahu untuk hal-hal yang tidak ada urusannya dengan akhirat.